Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram syarhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafsu khususan ila ruhi Syekh Abdul Hamid Hakim wa kitab Mabadi Waliyah wa Syekh Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa kitab Al-Qadas as-Siyah fi ulumul Quran syarhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus tsani utawi pembahasan kang kaping pindho iku fin nahyi ing dalem mertelake nahi atau larangan atau cegahan. Wa huwa utawi sing jeneng nahi iku talabut tarki nuntut ninggalake minal a'la saking zat atau wong kang luwih luhur ilal adna tumuka maring zat utawa wong kang luwih asor. Nahi adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan dari bos kepada anak buah, kira-kira gitu. Wa fi'lan iku tetap ing dalam nahi qawaidu utawi pira-pira kaidah. Di dalam nahi itu larangan itu ada beberapa kaidah. Yang pertama, al aslu fin nahyi lit tahrimi illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Al aslu utawi kang asal nang di fin nahyi ing dalam cegahan iku lit tahrimi nuduhake makna haram. Illama kejaba barang silatuma dalla kang nuduhake apa adalilu dalil nuduhake atau nuduhaken ala khilafihi ing atase nulayani ma. Ya. Hukum asal di dalam larangan adalah menunjukkan makna haram kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya makna haram itu apa? Yaitu makruh. Qala ngendika sapa Gusti Allah taala halam harus sapa Gusti Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu lan aja padha gawe rusak sapa sira kabeh nang di fil ardi ing dalam bumi. Ba'da islahiha ing dalam sakwuse bagusi ard. Jadi janganlah membuat kerusakan. Itu berarti larangan. Larangan itu berarti wajib untuk tinggalkan. Ya, enggak boleh buat rusak. Artinya harus berbuat baik. Yang kedua, an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. An-nahyu utawi cegahan 'ani syai'i saking suci-suci iku amrun berarti perintah atau dawuh bididdihi kelawan lawane nahi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah terhadap sebaliknya. Larangan membuat rusak berarti perintah membuat baik. Qala ngendika sapa Gusti Allah taala halal mahulul sapa Gusti Allah taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulun aja mangan sapa sira kabeh. Aja mangan amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh. Bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Oleh aja mangan kuwi bil batil kelawan cara kang batil, kelawan cara kang elek. Janganlah engkau makan harta-hartamu di antara kalian itu dengan cara yang batil, berarti disuruh makan dengan cara yang baik. Itu berarti perintah untuk makan yang baik dengan cara yang baik dan juga benda yang baik. Yang ketiga, al aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Al aslu tawi kang asal nang di fin nahyi ing dalam cegahan ing dalam larangan iku yadullu nuduhaken apa nahi nuduhaken ala fasadil manhiyi ing atase rusake barang kang den cegah apa anhu al nang di fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Hukum asal di dalam larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang, ya, dalam konteks ibadah. Ya, contohnya apa? Wa dzalika isra mengkono
al aslu fina yadullu ala fasil manhi anu fil ibadah iku ka salatil haid iku dene salate wong kang haid wa somiha lan kaya dene puasane wong kang haid. Salat 5 waktu wajib enggak? Wajib toh? Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Ya, tapi bagi orang yang haid, perempuan yang sedang menstruasi justru malah dilarang. Artinya apa? Larangan untuk orang haid berpuasa dan sholat itu berarti hal itu membuat kerusakan. Ya. Artinya sholat itu baik, tapi ketika dilakukan oleh orang yang haid malah menjadi rusak, menjadi buruk. Ya, puasanya orang yang haid berarti bukannya malah berpahala, malah justru membuat rusak, membuat jelek. Ya. Sama juga suami itu boleh mengumpuli istrinya. Boleh enggak? Boleh kan, suami istri boleh. Tapi ketika di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Berarti rusak. Ya. Kalau malamnya itu boleh. Berarti baik. Ya. Oke. Tahu rusak baiknya dari mana? Ya, pertama dari syariat itu sendiri, yang kedua dari hikmah itu tasyriknya, dari hikmah pensyariatannya. Ya, baik secara nakli maupun secara akli. Ini kalau sampai belajar di dalam mata kuliah hikmah itu tasyrih falsafah atau filsafat hukum Islam itu dijelaskan. Ya. Kenapa kok sholat 5 waktu diwajibkan? Kenapa kok orang haid nggak boleh sholat? Itu ada penjelasan secara ilmu pengetahuan, ya, secara logika itu dijelaskan. Kalau sampean kepengin baca kitabnya, namanya kitab Hikmatul Tasyrih wa Falsafatuh, karangannya siapa kok lupa saya. Itu mata kuliah yang pernah saya ampu ya di UTM. Ya. Kitabnya saya punya. Judulnya itu ya. Oke, lanjut yang keempat. An-nahyu tawi larangan iku ya dulu nuduhaken apa nahi, nuduhaken ala fasadil manhi ing atase rusake barang kang den cekak apa anhu al nang di fil muamal di ing dalem masalah muamalah. Muamalah itu apa? Transaksi. In roja'a qayite in roja'a lamun bali apa anahyu larangan bali ira nafsil akdi maring kahanane akad. Akad itu apa? Perjanjian, ya. Akad itu perjanjian ya apa saja, perjanjian dalam transaksi jual beli, perjanjian dalam transaksi sewa menyewa dan sebagainya. Jadi larangan itu menunjukkan rusaknya barang yang dilarang. Dalam hal ini masalah transaksi bisnis dan ekonomi. Yang itu kembali kepada substansi daripada perjanjian tersebut. Ya. Kenapa kok dilarang? Kenapa rusak? Karena misalkan mengandung riba, mengandung horor, mengandung maisir. Maisir itu spekulatif ya, akad transaksi yang spekulatif ya. Kalau horor, transaksi yang penipuan ya. Kalau riba, transaksi yang mencekik. Riba itu kan tambahan yang mencekik ya, mencekik orang yang bertransaksi, krediturnya ya. Debiturnya. Kan ada debitur, ada kreditur. Siapa debitur? Orang yang utang. Siapa kreditur? Yang memberi utang atau yang berpiutang. Contohnya seperti apa? Kama kaya dene keterangan contoh fi bai'il hasoti ing dalam masalah dodolan kelawan balang karo krikil. Nah, itu panjang nih. Dodolan atau dol tinuku kelawan kelawan balang watu. Hadisnya ini naha nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati saking dol tinuku kelawan balang karo krikil. Rawahu nyeritakan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Apa sih maksudnya itu? Dilarang kita itu jual beli dengan cara apa? Melempar kerikil ke benda tersebut. Kenapa nggak boleh? Karena itu spekulatif. Berjudi itu loh. Contohnya gini, ya itu kalau di pasar malam itu sering ya. Di pasar malam contohnya kamu itu kan beli koin ya.
Misalkan satu koin harganya 1.000. Berarti kalau 10.000 dapat 10 koin. Nah, 10 koin. Terus ada misalkan ini ada apa namanya gelang kecil itu, terus ada kotak di depan kita itu banyak Fanta, misalkan gitu ya, Fanta. Artinya satu gelang itu harganya 1.000, satu koin itu dapat satu gelang. Ini satu gelang. Anggaplah kita beli 5.000 kan, 5.000 itu botol Fantanya atau Sprite itu yang gede, mungkin harganya sekitar 15 atau 20.000 kan. Nah, artinya kita dengan uang 1.000, satu koin itu 1.000 rupiah itu kita lempar. Kalau dia masuk ke botolnya, maka botolnya itu kita dapat. Kalau kita ngelempar apa itu gelangnya itu nggak masuk ke botolnya itu, ke kepalanya botol itu, berarti kita nggak dapat. Walaupun 20 kali, 100 kali, kalau nggak masuk ya nggak dapat. Itu hukumnya apa? Haram. Ya. Karena itu spekulatif. Saya bisa dengan 1.000 itu dapat 20.000, bisa dengan 100.000 hanya dapat 20 ribu. Ya, nggak boleh ya kayak main judi itu, kayak main remi itu, dadu gitu kan. Saya nebak dadu itu angka 5, kita kasih 1.000 kan, misalkan satu kali kocokan itu misalkan 1.000 ya. Kalau kita 5.000 berarti kan 5 kali kocokan ya. Sekali kocok misalkan kita nebak angka 5, ternyata keluar 4, kita kalah kan, 1.000 kita hilang ya. Terus gitu sampai kita habis 50.000, ternyata nggak dapat, tebakan kita salah. Tapi bisa saja kita hanya sekali ngasih kita masang uang 1.000, dikotok sekali, ternyata keluar angka yang tepat, kita nebaknya angka 5, ternyata 5. Kalau bisa nebak dapat 100.000. Artinya apa? Kita modal 1.000 dapat untung 100.000. Spekulasi enggak itu? Spekulasi kan? Itu namanya perjudian. Itu perjudiannya sederhana ya. Yang sederhana itu. Ya, saya contohkan itu yang sederhana. Nah, semua itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para nabi, oleh Rasulullah dalam hal ini. Itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasadi. Larangan untuk menjual beli barang dengan cara melempar kerikil. Entah kerikil kayak entah gelang kayak, pokoknya ada media untuk dia melakukan sebuah transaksi yang spekulatif. Nah, itu nggak boleh. Nanti kalau dalam ranah yang lebih makro, yang lebih besar itu contohnya misalkan transaksi di pasar modal ya, jual beli saham ya, itu yang levelnya sudah ya orang-orang atas lah. Kalau yang tadi itu kan kita anak santri bisa main, tapi kalau saham bisa main sampean. Reksadana tahu, harus sekolah harus kuliah, kalau enggak ngerti. Oke ya, itu juga nanti ada itu namanya transaksi swap dan sebagainya itu. Kalau pengen ngerti ilmu ini, kuliah di hukum bisnis syariah di UTM atau di muamalah di mana, YIN atau UIN Sunan Ampel ya. Tapi saya kasih tahu di sini karena sampean ngaji tentang usul fikih ya. Ini sedikit saya singgung. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa in roja'a lan lamon bali opo nahi ila amrin kharijin maring perkara kang jaba, faktor luar anil akdi saking akad, wa lazimin kang ora tetep, fala mongko ora dilarang ya, maka dia tidak dilarang, tidak rusak maksudnya ya. Jadi gini maksudnya, perkara yang tadi rusak tadi itu tidak berkaitan dengan akad ya, di luar akad. Berarti apa? Berarti diperbolehkan, yang penting dibelokkan ya, tidak seperti persis tapi dibelokkan ya, karena caranya saja bukan akadnya. Nanti tak jelasin bisa main paham. Kama kaya dene contoh fil bayi dalam masalah dol tinuku, waktani dail jumati ing dalam waktune adzan Jumat. Nah, coba ayatnya gimana itu? Yang larangan jual beli dalam ini. Itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Baru itu kan tinggalkanlah jual. Nek sampean lagi sudah Allahu Akbar, si khotibnya sudah naik mimbar. Sampean ada gelar lapak di situ, jualan cilok atau jualan apa, itu enggak boleh.
Ya, itu larangan. Berarti begini, yang dilarang itu jual belinya atau jual beli yang berkaitan dengan waktunya. Dan waktunya kan? Betul enggak? Bukan jual belinya tapi waktunya enggak pas. Kalau waktunya udah lewat boleh enggak? Nah, boleh. Ya, jadi dia itu bisa berubah hukum ketika timing atau waktu larangan itu sudah berlalu. Tapi kalau zatnya enggak boleh. Tadi kan zatnya nih yang jual beli itu mengandung perjudian atau horor. Ya. Horor itu contohnya gini. Horor itu penipuan. Sampean jualan burung dara. Ya, kamu kemudian jual ke siapa misalkan? Ke Malik, ya. Lik, burung saya tak jual, burung dara itu. Yang warnanya apa? Warnanya apa misalkan? Putih atau megan ya. Ya. Berapa? 100.000, ya. Mana burungnya? Tuh lagi terbang. Ambil sendiri. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Tidak, boh. Walaupun itu betul itu orang itu tahu itu burungnya Malik lagi terbang. Dijual kepada burungnya ini dijual ke Malik. Namanya siapa dong? Burungnya Asrori sudah tahu itu lagi terbang gitu-gitu ya. Tapi dijual ke Malik dalam posisi seperti itu tidak sah jual belinya. Dan tidak bisa dirubah itu. Kecuali burungnya dipegang, sudah dikuasai, kemudian dijual belikan. Jual belinya itu sudah lain ya. Jual belinya tadi itu enggak sah sampai kapan enggak sah. Tapi begitu ada jual beli baru dengan burung yang sudah dipegang, maka itu menjadi sah. Ya. Itu namanya jual beli ya. Itu di kitab takrib itu gitu bahasanya. Kabai'i thairi fil hawa. Kaya dene dodolan manuk ing dalam angkasa itu loh, lagi terbang itu loh. Ya. Saya jual tiket pesawat. Ya, pesawat apa? Tuh yang itu tuh naik sendiri gitu. Ya enggak boleh, itu enggak boleh ya. Oke. Kala ngendika sapa Gusti Allah taala lan sapa Gusti Allah, idza nudiya tatkala den undang li sholati nglakoni salat mari nglakoni salat min yaumil jumati saking dina Jumat. Jawab syarat idza fas'au mengko nuli kekencangan cepet-cepet sapa sira ila zikrillah maring eling Gusti Allah. Ya maring nglakoni Jumatan maksudnya. Wa dzulan ninggalo sapa sira kabeh al bai'a ing dol tinuku dan tinggalkanlah jual beli. Alasannya apa? Lil ikhlali krono bisa mengganggu. Krono bisa mengganggu bisa kelawan kegancangan al wajib al jumati maring Jumat. Kenapa kok dilarang? Karena kalau orang sudah masuk waktu azan Jumat, khotib naik mimbar, kok malah jual beli, berarti itu mengganggu pelaksanaan Jumatan. Alasannya itu karena mengganggu pelaksanaan Jumatan. Jadi kamu itu nggak khusyuk, kemudian tidak sempurna melaksanakan Jumatan. Sempurnanya melaksanakan Jumatan itu apa? Ya 2 khutbah sama sholat 2 rakaat. Itu sempurnanya. Kan sering ya kita itu kalau Jumatan itu kalau udah mau atau udah sholat baru datang ya. Kalau kita pakai mazhab yang keras itu nggak sah itu Jumatan. Tapi kalau pakai mazhab yang biasa kayak di pesantren Syafi'i itu ya sah. Nanti di kaidah fikih ada itu, apakah sholat Jumat itu adalah sebagai qasar dari sholat zuhur atau dia sholat mustaqilah, sholat yang berdiri sendiri. Nah, kan orang berbeda pendapat nanti ya. Itu nanti kalau sampai pengen ngaji yang dalam seperti itu, ngaji kitab Asbah wan Nadhar Al-Qaidah Al-Ishruna fil Mukhtalaf. Jadi kaidah 20 yang ulama itu berbeda pendapat. Saya ngaji kitab Asbah Nadhar itu tahun 2002. Usia 21 tahun. Sampai usianya berapa ini? Udah berapa usianya? 24. Belum ngaji Asbah. Ketinggalan saya umur 21-22 itu sudah ngaji Asbah Nadhair, sudah ngaji Qawaid fikih ya, atau Qawaid fikih itu loh yang karangannya Imam Al-Ahdali itu 550 bait ya, sudah khatam ya. Oke. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlalu utawi gangguan iku yujadu den temu bil bai'i kelawan dol tinuku wa bi ghoril kelawan liyane be kal akhir dene mangan. Ya sama juga sampean
Kalau sudah mau Jumatan, sudah naik mimbar ya jangan makan. Nggak cuma jual beli toh, makan jangan ya. Apalagi minum, maksudnya minum dalam arti yang santai-santai gitu, ngopi sih gitu ya. Sudah dan sana udah naik mimbar udah Allah Ta'ala fi kitabil karim, ngopi sih. Maka itu hukumnya kalau minum karena ngelak dulu ya enggak apa-apa. Ya, dalam arti maksudnya itu yang pekerjaan muamalah yang biasa, bukan yang karena hajat atau darurat. Satu pembahasan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus salis utai pembahasan kang kaping 3 iku fil ami ing dalam masalah am. Am itu bahasa ininya ya umum ya. Ada umum ada khusus. Ini yang umum. Wa huwa utawi sing jeneng am iku ma barang silatu ma'amma kang nyumrambai apa huwa ma nyumrambai syai'aini ing rong perkara. Fasaidan utawa fasaidan nuli munggah atau lebih min ghairi hasin saking tanpa ringkes. Saking tanpa dan ringkes. Jadi suatu lafal yang dia bisa memuat dua perkara atau lebih, dua makna atau lebih. Jadi dia umum, belum spesifik ya. Wal alfadhu utai boro lafal lamudihatu kang mertelake lahu maring am iku arba'atun ana 4. Lafal yang menjelaskan pada dalalah atau petunjuk am itu ada 4. Yang pertama al ismul wahidu isim mufrad. Nah, al ismul wahidu isim mufrad al mu'arraf kang den ma'rifataken bilami kelawan lam. Kala ngendika sapa Gusti Allah taala, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Innal insana temen setuhune menungso iku lafi khusrin nyekti ing dalam kapitunan. Apa kapitunan? Rugi. Nah, kerugian itu bahasa Jawanya kapitunan. Illa kejaba alladzina wong akeh. Silatul ladzina amanu kang padha iman sapa alladzina. Kan itu ayatnya kan wal asr ya kan, demi waktu asar, demi masa. Innal insana sungguh manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Loh, tiba-tiba kok manusia itu sungguh dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, berwasiat dalam kebaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat di dalam sabar ya. Nah, itu. Jadi orang yang enggak seperti itu, yang enggak beriman, yang wong kafir gitu ya, yang fasik, orang yang senang berbuat jahat ya, yang tidak suka bernasihat ya, berwasiat, maka itu berarti orang yang rugi. Jadi kata insan di sini itu umum. Insan siapapun manusia. Insan itu kan dia isim mufrad, aslinya dia nakiroh ya. Insanun kan nakiroh ya, dikasih al menjadi marifat. Tetapi mufradnya itu mufrad di sini menunjukkan makna am. Ya. Jadi isim mufrad yang dimarifatkan dengan alif dan lam, ya tadinya nakiroh dimarifatkan dengan alif dan lam, maka dia dihukumi am. Artinya dia maknanya umum. Siapapun manusia. Wong Jawa wong Madura. Wong Burne wong tanah merah. Pokoknya kalau dia tidak beriman, dia itu jahat, dia itu tidak suka berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu kira-kira. Yang kedua, wasmul jam'i lan isim jama'. Al mu'arrafu kang den marifataken bilami kelawan nganggo lam. Isim jama', isim menunjukkan mana banyak ya, bisa dia isim jama' mudzakkar salim, muannas salim maupun jama' taksir. Pokoknya jama'. Kala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Mana lafalnya? Al muhsinin. Ya. Innallaha temen Gusti Allah ku yuhibbu, demen sapa Gusti Allah, demen al muhsinina ing wong-wong kang gawe bagus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Muhsin itu adalah jamak mudzakkar salim. Jamak dikasih, aslinya kan muhsin itu apa? Dia nakirah kan? Dimarifatkan dengan al karena dia itu adalah aslinya nakirah. Ya. Maka muhsin di sini adalah siapapun orang yang berbuat baik. Kalau dia berbuat baik maka Allah senang.
Ya, entah anak kecil, entah orang dewasa, entah orang tua, entah orang laki dan perempuan, kalau dia senang berbuat baik maka Allah cinta. Yang ketiga, wala dan lafalla fin nakirati ing dalam pira-pira isim nakira. Isim nakira itu apa sih? Isim yang menunjukkan makna umum kan? Kalau isim ma'rifat, isim menunjukkan makna yang sudah tertentu kan? Muayyan ya, tertentu ya. Oke. Ini ilmu nahwu ini, kalau ngerti ilmu nahwu ngerti. Kala ngendika sapa Gusti Allah taala, la tajzi ora bakal bales apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan suwiji syai'an ing suwiji. Ya. Jadi kata-kata la ya, la itu kan larangan ya. Lah kemudian ada kata-kata nafsun itu adalah isim nakira. Maka larangan di sini menunjukkan ya. Siapapun pribadi itu maka dia ya tidak akan bakal mendapat balasan ya atas sesuatu. Yang keempat, wal asmaul mubhamatu dan pira-pira isim mubham. Isim mubham itu apa? Isim yang masih samar. Ya, isim yang masih samar atau isim yang butuh penjelasan. Kaman kaya dene lafal man fi man ing dalam wong yakilu kang nduweni akal sapa man. Contohnya kolang ndika sapa Gusti Allah taala, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Man itu kan apa? Suatu lafal, suatu kalimat. Itu kalimat isim yang menunjukkan kepada nama orang tertentu kan? Orang, ya, orang. Artinya bukan kalau ma itu barang, benda. Ya, kalau man itu kepada orang, kalau ma kepada benda. Ya. Di kalimat isim. Isim apa? Isim mausul. Bisa juga nanti dia isim syarat. Bisa juga isim istifham. Jadi dia macam-macam tuh. Man itu bisa macam-macam tergantung ya. Bisa dia man mausulah, man istifhamiyah, sama man apa tadi? Man zaidah juga bisa. Man zaidah. Ya, bisa macam-macam tuh. Ya, tergantung siapul kalam. Ya. Nah, di sini man yang menunjukkan mana orang nih, orang yang berakal. Faman mongko utawi sapa-sapane wong iku yakmal lamun nglakoni sapa huwa man nglakoni miskola dzaratin ing sak bobote semut budak ing sak bobote wiji sawi ya, terserah itu. Barang siapa yang berbuat baik seberat biji lah ya, biji terong misalkan, itu kan ringan banget lah maksudnya itu. Berbuat apa? Khairon ing kebagusan. Jawab syarat man ya rohu mongko bakal ningali atau bakal meriksani sapa Gusti Allah ing man. Barang siapa yang berbuat baik sedikit walaupun sedikit, Allah itu akan, atau Allah itu maha melihat, maha menyaksikan, tidak akan terlewatkan. Lah man itu man siapa? Ya siapapun orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, orang tua, kalau dia berbuat baik walaupun sedikit, Allah akan melihat, akan menyaksikan, akan membalas sesuai dengan niat baiknya. Wama lan lafal ma nang di fima ing dalam barang layak kilu kang ora duweni akal, kang ora ngakal sapa huwa ma. Kala ngendika sapa Allah taala, wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu Gusti Allah iku basirun zat kang mriksani bima kelawan barang selatu mata maluna kang podo amal kang nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Allah itu maha melihat terhadap apa yang engkau lakukan. Apa saja yang engkau lakukan, ya apa saja. Ya. Baik itu tersembunyi maupun yang terangan. Baik kamu lakukan dengan tangan, dengan mata, dengan hati, itu Allah maha mengetahui, maha melihat. Jadi ma itu apa saja, pokoknya perbuatan apa saja, ya, entah melihat, mendengar, ya, pokoknya kalau itu sesuatu yang dilakukan oleh manusia,
maka Allah maha basir, maha melihat. Wa ayyun lan lafal ayyun. Ayyun. Ya. Qala ngendika sapa Gusti Ta'ala, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ayyama ing dalam dindi asmane Allah. Tad'u donga sapa sira kabeh. Falahu moko tetep ing dalam ing dalam moko iku tetep kadhe Gusti Allah al asmaul husna utawi pira-pira jeneng kang bagus. Ya. Dengan menggunakan nama Allah manapun, maka engkau berdoa, maka dengan menggunakan apapun engkau berdoa, maka Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Artinya begini, kamu itu disuruh berdoa dengan menggunakan lafal Allah atau dengan nama-nama Allah yang lain. Misalkan apa? Ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Atau ya Allah itu sama saja. Ya. Wa aina lan lafal aina fil makani dalam nuduhke panggonan. Aina kan di mana gitu kan. Kala ngendika sapa Allah Taala, aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma ing ana ing endi panggonan, takunu ana sapa sira kabeh, yudrik moko nemu kum ing sira kabeh apa al mautu mati. Di mana kamu berada, mau masuk ke dalam benteng, mau masuk ke dalam lubang sekecil apapun, maka maut itu pasti akan datang. Ya. Dimanapun tempat, ya. Oke. Wa mata lafal mata fi zamani dalam zaman. Mata itu kapan kan? Mata safarta mata safarti ya, mata safarti. Kapan-kapan lunga sapa sira wadon? Fa anti mongko tawi sira wadon iku tolikun wong kang den pegat, kang den cerai. Kapan kau pergi dari rumah ini maka engkau tertolak, engkau dicerai, kira-kira gitu. Itu berarti kata-kata cerai tapi dengan syarat, ya. Kapan itu kapan? Ya kapanpun, mau habis subuh, mau habis zuhur, mau jam 10, mau jam 4 sore. Pokoknya kalau di suatu waktu dia keluar dari rumah, maka dia jatuh hukum tolak, ya. Itu maksudnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita mabati awaliyah.